Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih dan syukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita pada hari ini, sehingga kita boleh mendengarkan lawatan Tuhan dalam nats-Nya yang tertulis pada Efesus 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramah kepada orang yang kita kenal adalah hal yang umum dan tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, pastilah kita menegur sapa dan mengobrol dan berkelakar dengannya. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita pastilah sulit ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja mereka menganggap kita SKSD, artinya sok kenal, sok dekat. Apakah yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain dalam nats hari ini? Pertama, harus penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walau ia dihianati, disangkal, ditinggalkan dan menghadapi tantangannya sendiri, kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktikkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan, bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari beberapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan hafalkan, bukan pula dari jabatan yang kita sandang dalam gereja. Identitas orang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan yang Tuhan dan sesama. Kedua, saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagaimana semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya pengampunan dan mengampuni. Yesus berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu, seperti yang tertulis pada Matius 5 ayat 23-24. Mungkin kita telah mempersembahkan atau memutuskan untuk tidak memaafkan seorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak siapa yang akan terluka? Kita sendiri. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan kita lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mungkin berpikir, jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Tidak, kita semua tak layak mendapat pengampunan dari Allah. Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain. Tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar yang diberikan kepada kita oleh Kristus. Ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya untuk kita.
Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Alkitab mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Demikian firman Tuhan yang menjadi sumber makanan rohani kita. Semoga kita dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Shalom. Selamat menjalani aktivitas kita dalam satu hari ini. Amin. Tuhan memberkati.